Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, pagi ini kita dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Bersama-sama kita akan memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk perenungan firman Tuhan di pagi ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan rendah hati kami mohonkan berkati kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah boleh dijaga, dipelihara, dinaungi, dituntun, dipimpin, dan dibangunkan. Melintasi malam yang gelap, menyambut hari yang baru di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan bersegera memulai seluruh tugas tanggung jawab kami. Tetapi sebelumnya kami mau melandasi semuanya itu dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Hosea pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan tertulis, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku. Itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalani hidup ini, memang benar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Pada realitasnya, pada kenyataannya, seringkali banyak orang di dalam dunia ini menjalani hidup ini hanya berdasarkan pada keinginan dan kemauannya. Kadang-kadang lupa tanya Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana di dalam menyikapi setiap persoalan dan pergumulan. Bagaimana caranya kita dapat mendekati Allah, bagaimana caranya kita dapat bertanya dan menyampaikan berbagai hal yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dua hal. Pertama, kita berdoa kepada Allah, dan yang kedua, kita membaca firman-Nya. Maka dari dua hal itu, kita akan mendapatkan hikmat Tuhan dan diberikan pengertian dan pemahaman untuk menjalani kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu idealnya yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang bertolak belakang rupanya terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel secara khusus kepada suku bangsa Efraim. Sehingga Allah mengatakan, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Allah tidak pernah menyuruh mereka mendirikan mesbah-mesbah itu, tetapi mereka mendirikan mesbah-mesbah itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana mereka menghadirkan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Seperti bacaan yang kemarin, mereka berbalik meninggalkan Allah, mereka mengikuti apa yang menurut mereka benar. Jadi mereka tidak bertanya lagi dengan Allah. Dan firman Tuhan juga menegaskan lewat bacaan ini, bagaimana mereka pada akhirnya lewat mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Persembahan-persembahan korban bakaran yang mereka bawa itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena memang mereka bukan memberikannya kepada Allah, tetapi mereka memberikannya kepada ilah-ilah lain. Dan hal ini tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tahu benar hukum firman Tuhan dari dalam ke-10 firman mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku, Allah katakan, adalah Allah yang pencemburu. Nah, itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita merefleksikan ini di dalam kehidupan kita pada hari ini, apakah hal ini masih terjadi di dalam hidup kita?
bahwa sekali lagi kita juga melakukan segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, kita melakukannya berdasarkan keinginan kita. Kita beribadah, kita menyembah, kita memuliakan Allah, tetapi yang sesungguhnya kita bukan menyembah Allah di dalam Kristus Yesus, tetapi kita menyembah hal-hal yang lain di luar Allah, kuasa-kuasa yang lain di luar Allah. Apakah masih ada di dalam kehidupan kita praktek-praktek yang bersifat animisme, dinamisme, percaya dengan roh-roh, percaya dengan benda-benda, percaya hari baik, percaya dengan hal-hal yang berbau mistis di dalam dunia ini? Apakah masih ada itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kalau hal itu masih ada sampai hari ini, maka firman Tuhan mengingatkan kepada engkau bahwa apa yang engkau lakukan itu berdosa di hadapan Allah. Sekalipun mungkin kau katakan, oh Pak Pendeta, saya orangnya beribadah. Saya rajin datang ke gereja. Saya rajin juga mengikuti ibadah online. Saya rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tetapi dalam praktek hidupmu engkau masih menduakan Allah, engkau masih percaya dengan benda-benda, batu-batu, engkau masih percaya dengan roh-roh, dan engkau mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam hidupmu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang engkau lakukan itu engkau tetap berdosa. Sama dengan suku bangsa Efraim, Allah katakan mereka telah memperbanyak mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau engkau ingin ibadahmu itu berkenan di hadapan Allah, doa-doamu, sikap kehidupan berimanmu itu berkenan di hadapan Allah, maka firman Tuhan mau katakan kepada engkau pada pagi hari ini, benar-benarlah engkau serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuluslah engkau kepada Tuhan. Jangan kau campur-campur dengan kuasa-kuasa yang lain. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang hidup di dalam dirimu. Di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap tugas tanggung jawabmu. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kuasa-kuasa yang lain. Karena sekali lagi ketika kita mencoba untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, firman Tuhan katakan engkau telah berdosa. Yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Ini mau bicara tentang Taurat, ini mau bicara tentang firman Tuhan, ini mau bicara tentang ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah suku bangsa Efraim. Lalu kemudian firman ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa satu ketika suku bangsa Israel, sekalipun Taurat sudah diberitakan kepada mereka, ajaran-ajaran diberitakan kepada mereka oleh para nabi, oleh para hakim, oleh utusan-utusan Allah, tetapi mereka tidak menganggap ajaran-ajaran Allah itu. Mereka mengasampingkan, mereka menyingkirkan ajaran-ajaran Allah itu. Mereka hidup di dalam ajaran-ajaran manusia. Dan bagi Tuhan, sekali lagi, mereka berdosa. Hari ini mau diberitakan kepada kita semua, sejauh mana sesungguhnya engkau hidup di dalam firman, sejauh mana sesungguhnya engkau menyikapi firman itu hidup di dalam dirimu. Sungguhkah engkau menghidupkan firman itu, ajaran-ajaran Tuhan itu di dalam hidupmu, dalam setiap perintahnya? Atau jangan sampai kita tidak membaca firman, kita tidak merenungkan firman. Kita menganggap ajaran-ajaran Tuhan ini asing, bahkan kita mengesampingkan, menyingkirkan ajaran-ajaran Tuhan. Kita lebih mengutamakan ajaran-ajaran manusia, kita lebih mengutamakan pikiran kita, kecerdasan kita, kepintaran kita. Menurut kita itu yang lebih benar daripada mengikuti firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, kalau engkau lakukan itu, maka firman Tuhan mengingatkan engkau pada hari ini. Sekali lagi, engkau sudah berlaku yang tidak benar di hadapan Allah dan itu membuahkan dosa dalam hidupmu. Cepatlah bertobat. Jangan biarkan dirimu terjebak dengan ajaran-ajaran manusia, ajaran dunia ini.
Tetapi biarlah dirimu hidup di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena setiap orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka firman mengatakan mereka yang merenungkan Taurat siang dan malam, apa saja yang mereka perbuat pasti akan berhasil. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Engkau tidak akan pernah tersesat di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Engkau lakukan bersama keluargamu, di tengah jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Engkau pasti berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap remeh firman Tuhan. Efraim menganggap remeh firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Terbentang di hadapanmu hari ini. Kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Yang dari dalamnya kita akan mendapatkan pesan-pesan Injili. Dari dalamnya kita akan mendapatkan berbagai ajaran-ajaran Allah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan anggap remeh ajaran-ajaran Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, kehidupan keluarga saudara hidup dalam firman, maka saudara akan bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Tuhan. Kebaikan, kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan akan hadir dalam hidup saudara. Memang sekalipun mungkin ada pergumulan, ada persoalan, tetapi lewat firman Tuhan ini, kita dikuatkan, kita dihibur. Sekalipun ada badai yang datang saat ini dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam perjalanan hidupmu. Ketika engkau membaca firman, ada damai di sana, ada ketenangan di sana. Hikmat Tuhan yang akan menuntun engkau untuk mendapatkan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Dan memampukan engkau tetap berdiri teguh di tengah badai yang datang di dalam kehidupanmu. Wow, luar biasa. Asalkan sekali lagi kita andalkan Tuhan dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Lekatkanlah hati kami pada firman-Mu ini ya Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin hati dan pikiran kami. Memampukan kami untuk mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sungguh, kami hanya mau hidup di dalam jalan-Mu Tuhan, di dalam tuntunan dan perintah-Mu. Berkati kami semua, berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati mereka yang sakit, mereka yang lemah, para lansia, anak-anak, remaja, pemuda. Tuhan berkati orang tua, saudara bersaudara. Berkati kami semua Tuhan. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bersama dengan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan memberkati.